Ketika waktunya tiba, maka si teman yang menghutang uang ini menyiapkan uangnya 1.000 dinar dan ia kemudian ke tepi pantai untuk mencari perahu yang akan mengantarkan dia untuk membayarkan hutang itu. Ternyata ia tunggu mulai pagi sampai menjelang tenggelamnya matahari, ia tidak mendapatkan perahu untuk membayar hutangnya tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali pengajian kita mengenai kitab Min Akhlaqis Salaf yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Farid hafizahullahu taala. Kita sampai kepada akhlak yang ketiga yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Farid. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum kathratu tafwidhihim ila Allah taala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim. Di antara akhlak para salaf kita radhiyallahu taala anhum adalah banyaknya mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Di dalam urusan keluarga mereka, anak-anak mereka, dalam urusan diri mereka, dan urusan apapun yang mereka sedang lakukan. Sehingga akhlak salaf yang perlu kita pelajari kali ini adalah bagaimana mereka menyerahkan setiap urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang biasa kita sebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Farid menuliskan, oleh sebab itu tidaklah pernah mereka menyandarkan di dalam urusan hidayah mereka kecuali mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah meminta sesuatu apapun baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kecuali mereka sandarkan semua permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Ghafir ayat 44 dan 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan mengenai keadaan orang-orang beriman di dalam keluarga Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Mereka orang-orang beriman dalam keluarga Fir'aun, mereka mengucapkan, aku serahkan semua urusanku kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Setelah mereka serahkan urusan mereka kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan jawaban kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah selamatkan mereka dari makar alu Fir'aun. Allah selamatkan mereka orang-orang yang beriman dari makar Fir'aun dan bala tentaranya. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan terjadilah kepada Fir'aun dan seluruh bala tentaranya azab yang sangat mengerikan. Di dalam ayat yang lainnya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan mengenai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka akan berperang. Ternyata mereka ditakut-takuti oleh sebagian orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir ini mengucapkan kepada mereka, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Yaitu para sahabat Nabi yang diucapkan kepada mereka oleh sebagian manusia, sesungguhnya manusia telah berkumpul dengan seluruh perlengkapan persenjataan mereka untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ketika sahabat Nabi ditakut-takuti oleh sebagian orang-orang kafir, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fazadahum imana. Ternyata semakin menambah keimanan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian mereka mengucapkan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengucapkan, cukuplah Allah untuk kami dan Allah merupakan sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi setelah mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Apa yang terjadi
setelah mereka menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadl." Dan kemudian mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah dan mereka mendapatkan fadl karunia dari Allah. Lam yamsashum su', dan mereka sama sekali tidak disentuh dengan keburukan. Dalam artian ayat ini, ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika sahabat Nabi menyerahkan urusan mereka kepada Allah, Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan mereka tidak sedikit pun ditimpa suatu keburukan. Karena mereka bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Kemudian, Syekh Dr. Ahmad Farid menyebutkan salah satu di antara ucapan para salaf yang mereka mengucapkan, tidak ada sesuatu apapun yang lebih memberikan manfaat kepada anak-anaknya para ulama, anak-anaknya orang solih, kecuali doa orang tua mereka ketika anak mereka tidak mengetahui. Dan yang kedua, kecuali karena orang tua mereka menyerahkan urusan anak-anak itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa, ada satu cerita yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, yang Rasulullah bercerita kepada kita di zaman dahulu. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang ia akan pulang ke kampungnya, akan tetapi tidak memiliki uang. Akhirnya ia meminjam uang 1000 dinar kepada seorang laki-laki di kampung yang ia tinggal sementara ini. Kemudian laki-laki yang akan memberikan pinjaman bertanya kepada seseorang yang akan meminjam uang kepadanya, "Datangkan kepadaku seorang penjamin." Maka yang akan meminjam uang mengatakan, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Dan ternyata orang itu menyetujui. Kemudian dia mengatakan kembali, "Kalau begitu, datangkan kepadaku seorang saksi." Akan tetapi yang akan berhutang ini mengatakan, "Cukup Allah saksi di antara kita." Dan subhanallah, orang yang akan memberikan hutang itu pun meridhoi Allah sebagai penjamin dan Allah sebagai saksinya. Akhirnya diberikan uang 1000 dinar dan ia berpisah dengan waktu yang telah ditentukan untuk membayar hutang itu. Ketika waktunya tiba, maka si teman yang menghutang uang ini menyiapkan uangnya 1000 dinar dan ia kemudian ke tepi pantai untuk mencari perahu yang akan mengantarkan dia untuk membayarkan hutang itu. Ternyata ia tunggu mulai pagi sampai menjelang tenggelamnya matahari, ia tidak mendapatkan perahu untuk membayar hutangnya tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki ini dalam rangka menepati janjinya, ia mengambil sebongkah kayu. Ia belah menjadi 2, ia lubangin dalamnya, ia masukkan uang 1000 dinar, ditambahkan dengan surat bahwa uang ini dariku untuk aku serahkan kepadamu. Kemudian kayu itu diikat dan ia lempar dengan mengucapkan Bismillah, "Ya Allah, serahkan kayu ini kepada pemiliknya." Dan subhanallah, di seberang lautan sebelah sana, teman yang meminjami uang telah menunggu mulai pagi. Ternyata sampai sore ia tidak mendapatkan ada perahu yang datang. Kemudian ia berpikir untuk pulang. Ketika ia akan pulang, ia melihat ada sebongkah kayu yang menepi dari lautan itu. Kemudian ia berpikir, alangkah baiknya apabila kayu ini aku ambil. Ketika ia ambil, ia bawa pulang. Kemudian akan ia belah, ternyata kayu itu tersimpan di dalamnya uang 1000 dinar dan surat dari temannya. Setelah ia baca, ternyata uang itu dari teman yang meminjam uang kepadanya. Keesokan harinya ikhwatal iman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, si peminjam uang ini merasa tidak tenang. Ia khawatir apabila kayu itu tidak sampai kepada yang berhak mendapatkannya. Akhirnya ia kumpulkan uang 1000 dinar untuk yang kedua kalinya. Dan ia mencari perahu dan ia mendapatkan perahu itu. Kemudian setelah ia menaiki perahu sampai di tempat temannya, ia ketuk rumah pintu temannya. Kemudian ia mengucapkan, "Wahai temanku, mohon maaf. Kemarin aku tidak mendapatkan perahu. Maka baru hari ini aku bisa membayarkan hutangku kepadamu." Kemudian temannya itu mengucapkan, "Bukankah kemarin engkau telah kirimkan uangmu melalui sebongkah kayu? Yang kayu itu engkau titipkan surat ke dalamnya. Dan subhanallah, Allah telah menyampaikan kayu itu kepadaku. Maka pulanglah engkau, bawalah kembali uangmu." Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari cerita ini menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan tawakal.
Ia titipkan uang itu, ia tawakalkan kepada Allah, ia serahkan kepada Allah untuk disampaikan kepada temannya yang memberikan hutang. Dan subhanallah, Allah tidak menyia-nyiakan ketika seorang manusia menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam rangka mengikuti jejak salafun salih, kita ikuti bagaimana kekuatan tawakal mereka kepada Allah, kekuatan mereka dalam menyerahkan urusannya kepada Allah, dan mereka yakin pertolongan Allah pasti datang kepada orang-orang yang bertawakal kepadanya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.